dari Mesir. Catatan-catatan di dinding-dinding pengasingan. Kira-kira kalau diartikan begitu. An-nukus fi jidronil manfaat. Catatan-catatan di dinding-dinding pengasingan. Itu tentang Badi'uz Zaman An-Nursi. Ya kan? Jadi dalam konteks itu saya bukan orang yang pertama. Jadi saya berusaha tunjuk saya bukan orang yang pertama. Tetapi tentu cara pengolahannya mesti berbeda. Khalfiyat, cara merasakan seseorang itu merasakan tentang Badi'uz Zaman An-Nursi, karya-karya Badi'uz Zaman An-Nursi. Saya tulis di Indonesia dengan segala ini, tentu caranya pasti berbeda. Dan tentu pasti ada kesamaan-kesamaan di beberapa bab di novel saya ini dengan novel-novel sebelumnya pasti. Karena punya bahan baku yang sama. Bahan bakunya adalah Sirah Dzatiyah lil Ustadz Badi'uz Zaman An-Nursi, sejarah hidup Badi'uz Zaman An-Nursi. Dalam bab tertentu mesti sama. Jadi nanti jangan kalian kemudian ini kok sama ya dengan ini. Memang sama apa itu? Memang tentang kata-kata yang sangat terkenal dari Badi'uz Zaman An-Nursi mesti nggak akan terlewatkan oleh novelis manapun kalau menulis tentang Badi'uz Zaman An-Nursi. Yang pertama adalah tentang kenapa saya nulis adalah karena ibadah. Yang kedua untuk al-wa'yu at-tarikhi, untuk kesadaran sejarah. Ya kan, kesadaran sejarah. Saya mengajak pembaca saya ini rata-rata anak muda. Sejak ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, ya kan, dalam mihrab cinta. Terus kemudian ini cinta Suci Zahrana yang juga udah difilmkan, ya kan, bumi cinta, di atas sajadah cinta. Rata-rata pembaca saya adalah anak-anak muda, bukan anak cinta. Anak-anak muda, ya kan? Saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk menyadari apa yang terjadi dalam sejarah dunia terutama, ya kan? Kemudian juga pasti juga ada sejarah di Indonesia, ya kan? Terutama sejarah dunia kita harus menyadari itu. Yang baik dari sejarah itu pasti kita ambil. Apa sih pentingnya sejarah? Sejarah itu untuk melihat. Kalau kita bicara tentang peradaban, kita untuk melihat bagaimana sebuah peradaban itu maju, bagaimana sebuah peradaban itu mundur. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia, tentu tujuan saya adalah saya ingin mengajak Indonesia itu maju, tentu, ya kan? Saya nggak ingin Indonesia mundur. Kalau suatu ketika kita ada di sebuah fase, kita melihat sejarah, ternyata fase itu menunjukkan satu kemunduran. Kalau kita tahu sejarah, kita akan punya warning. Oh, jangan begitu. Itu langkah mundur. Maka kita jangan mundur. Kita harus maju. Nah, ini ada satu sejarah yang bisa kita jadikan contoh bagaimana sebuah imperium yang sangat besar, Turki Utsmani itu bisa runtuh. Tidak ada sesuatu yang langgeng di atas muka bumi ini, ya kan? Semua yang ada di muka bumi ini, di atas muka bumi ini, kita sebagai seorang Muslim mengetahui itu, semuanya akan pada akhirnya juga akan runtuh. Yang al-baqa lillah. Kalau kita kan begitu, al-baqa lillah, yang abadi, yang tidak akan pernah mundur, nggak akan pernah runtuh, nggak akan pernah, ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita perlu mengetahui hukum-hukum sebuah peradaban itu maju, sebuah peradaban itu runtuh. Tujuannya untuk al-wa'yu at-tarikhi, ya kan? Terus kemudian untuk melihat sejarah, bagaimana seorang ulama yang dia arif billah, yang penuh dengan kasih sayang, mencintai umatnya, yaitu Syekh Badi'uz Zaman An-Nursi. Kemudian fikul waqi' ta'iyatul mujtama. Saya ingin mengajak kepada pembaca saya untuk melihat realita yang ada. Ya. Memang saat ini kita harus jujur, ya kan, bahwa dalam dunia global ini menjadi seorang Muslim itu bisa mudah, bisa tidak mudah. Bisa mudah, tidak mudah. Kalau kita bicara tentang kampung kita mudah, ya kan? Tapi kalau kita bicara tentang dunia yang global, kita harus mengatakan bahwa
tidak selalu mudah untuk menjadi seorang muslim. Ketika ada teman-teman kita, saya mengatakan teman-teman kita karena dia mengatakan juga seorang muslim, itu mengadakan satu tindakan-tindakan yang kita sendiri nggak setuju dengan tindakan itu, ya kan? Misalnya contoh, tahun 2005 ada bom di London, misalnya, itu membuat kita tentu nggak setuju dengan tindakan itu. Tapi ini jadi nggak mudah kita jadinya kan. Kita perlu menjelaskan bahwa hadza laisa minat ta'alim al-islamiyah. Ini bukan dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Ini bukan nilai yang diajarkan oleh Islam. Nah, di sini saya ingin mengajak bagaimana kita berjuang dengan cara yang benar, sebagaimana seorang Badi'uz Zaman An-Nursi di zaman itu yang zaman sangat susah itu dia berjuang. Berjuang dengan apa? Yang pertama kali adalah silah billah. Ya kan? Yang pertama kali kalau kita melihat sosok Badi'uz Zaman An-Nursi, lau nangdur bi'amiqil qalb bi'amiqil basirah ila syahsh Badi'uz Zaman An-Nursi sana'rif anna awwalu syai' inda asy-syekh Badi'uz Zaman An-Nursi huwa quwwatus silah billah. Yang pertama kali yang ada dalam diri Badi'uz Zaman An-Nursi sebelum yang lain-lainnya adalah kekuatan yang dahsyat. Badi'uz Zaman An-Nursi, kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama kali. Ketika kekuatan iman kita kepada Allah ini kuat, ya insya Allah kita hidup di muka bumi ini akan menjadi mudah, ya kan? Kekuatan iman kepada Allah pada akhirnya akan membuahkan, ya kan, samratul iman hiya al-akhlaq al-karimah. Samratul iman al-akhlaq al-karimah. Ketika iman ini kuat, maka buah dari iman itu pasti akan lahir satu akhlak yang mulia, kesantunan. Kita lihat ketika Badi'uz Zaman An-Nursi, ya kan? Ketika itu orang-orang pengen berontak kepada tentara-tentara Ataturk sekolah saat itu mau perang, Sudirman juga diajak. Badi'uz Zaman mengatakan itu juga saudara kita, itu juga saudara kita. Kamu merangi siapa? Merangi. Maka muncul kalimat yang sangat indah dari Badi'uz Zaman An-Nursi. Nanti di akhir saya kutipkan juga kalimatnya. Kalimat yang saya sangat suka sekali. Dia mengatakan yang paling layak untuk dicintai, kata Badi'uz Zaman, adalah cinta itu sendiri. Dan yang paling layak untuk dimusuhi adalah permusuhan itu sendiri. Dan Badi'uz Zaman mengatakan sumber cinta itu adalah iman kepada Allah nomor satu. Iman kepada Allah nomor satu. Berikutnya adalah memahami bahwa kita semua itu manusia. Wa qad karramna bani Adam. Itu kata Syekh Badi'uz Zaman An-Nursi. Ini sebab saya. Jadi saya ingin mengajak kepada pembaca saya adalah al-wa'yu at-tarikhi, kemudian juga fiqhul waqi' wa ta'iyatul mujtama. Berikutnya next. Setting novel. Jadi setting novel ini yang pertama kali adalah settingnya ada di Lumajang, Jawa Timur. Tadi yang saya bacakan, Lumajang, Jawa Timur. Nanti Anda akan saya bawa ke Ranu Kelakah. Kalau dibandingkan dengan Danau Barla gimana? Saya rasa kita akan membandingkan begini. Ketika Anda makan rendang, kemudian Anda makan kebab, Anda akan ditanya, enak mana rendang sama kebab? Nanyanya ke orang tertulis Ya kan? Itu tergantung di mana dan tergantung di saat apa sungguhnya. Ketika Anda sudah 10 hari makan rendang terus, 10 hari nih, Anda 10 hari makan rendang terus.
Kemudian hari yang ke-11 Anda dikasih rendang apa kebab, pilih mana? Kebab. Ya kan? Serius, pasti akan begitu. Tapi ketika setiap hari ini sekarang di Turki ini makan kebab terus, ada teman dari Indonesia datang bawa rendang, disuruh pilih mana? Rendang. Jadi keindahan itu banyak faktor untuk orang mengatakan itu indah. Banyak faktor orang mengatakan itu indah. Teman-teman saya di kampung yang belum pernah lihat salju itu bermimpi, kapan aku lihat salju nggak di TV. Ketika saya ke Amerika, saya 2 kali ke Amerika. Ada teman kita dari Bandung, jamu saya di Los Angeles, di pinggir Los Angeles. Saya nginep di rumah dia. Dia cerita, sebelum ini mas, saya tinggal di New Jersey, sampingnya New York. Saya tanya kenapa pindah? Saya bosen sama salju. Serius, dia bilang itu saya bosan sama salju. Di sana mas, masya Allah, kalau yang musim dingin salju 1,5 meter. Mau berangkat kerja pagi-pagi mobil itu udah penuh dengan salju, bersihin mobil dulu. Begitu terus, saya bosan. Kalau di Los Angeles itu kayak di Indonesia mas, nggak ada salju turun. Bener, maka dia bosan. Jadi yang satu di sana bermimpi bagaimana lihat salju. Yang satu bosan. Jadi saya ingin katakan keindahan itu jadi kemudian itu ada faktor-faktor orang mengatakan indah, ada faktor-faktor orang mengatakan cantik, ada situasi-situasi. Jadi nggak bisa kemudian langsung seketika oh lebih enak rendang, oh lebih enak. Gitu kira-kira saya ingin saya katakan. Jadi saya ingin mengatakan Lumajang itu punya sesuatu yang unik, sesuatu yang cantik. Ya, kayaknya tidak kalah dengan Turki juga. Turki dengan Istanbul misalnya, dengan peradaban yang panjangnya, kita harus mengakui itu juga memang cantik. Itu memang cantik. Kan begitu. Berikutnya adalah Madinah Al-Munawwarah. Sama juga Madinah. Kita kalau di Indonesia, kalau Anda tanya pada nenek-nenek yang udah tua, yang belum pernah melihat Mekah dan Madinah, impian tertinggi mereka sebelum meninggal itu bisa melihat Makkah dan Madinah, bukan melihat Turki. Serius. Bukan melihat Amerika, bukan melihat Paris, bukan melihat New York. Tanyakan pada nenek-nenek itu, apa sih mereka pengen sebelum meninggal semoga aku bisa lihat Makkah dan Madinah. Itu sama juga kalau Anda tanyakan pada nenek-nenek tapi yang bukan muslim. Misalnya, nenek-nenek yang dia Katolik, nenek yang dia Protestan, mimpi mereka pengen lihat Roma. Ya kan? Pengen lihat Roma, pengen lihat Vatikan bagi Katolik. Pengen lihat. Begitu. Jadi, Madinah juga punya keindahan. Maka saya katakan di Madinah ada raudhah, ada taman. Kalau saya ngisi manasik umroh, kalau saya ceritakan tentang raudhah itu orang udah pengen nangis. Antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah, raudhatun min riyadil jannah. Ada satu taman di antara taman surga. Nah, itu saya sampaikan. Jadi Madinah punya keindahan, Istanbul punya keindahan, Lumajang. Saya sebenarnya tidak mengatakan harus Lumajang ya. Saya katakan kan itu tempat di mana ada ibu kita, tempat di mana ada ayah kita, tempat di mana ada keluarga kita yang sangat mencintai kita. Tempat-tempat dimanapun itu berada, kalau tempat itu ada ayah kita, ada ibu kita, ada keluarga yang mencintai, ada orang-orang yang mencintai kita, tempat itu surga. Itu surga dimanapun. Kenapa misalnya, mohon maaf, teman-teman kita yang di bantaran Kali Ciliwung, Kampung Melayu itu, tiap tahun tuh banjir. Kok nggak mau keluar tuh kenapa? Ya memang keluarganya di situ, masa dia mau keluar gimana? Surganya di situ. Kalau seandainya satu keluarga bedol desa, mungkin lain cerita pula. Di situ semua dia. Anda silahkan datang ke lereng Merapi. Dari Jogja, ya kan, naik ke Kaliurang, naik lagi sampai ke tempatnya Mbah siapa? Wah, kan terkenal juga Mbah sampai ke Turki.
Sampai ke tempatnya Mbah Marijan itu. Itu orang kampung sana itu. Dia tuh tahu bahwa ada wedus gembel itu, ada awan panas yang kalau itu pasti membuat orang itu hangus. Tapi tetap aja kalau selesai berencana pengen cepet balik lagi. Kenapa? Nah, orang-orang yang di situ pada balik semuanya. Ya kan? Karena ada orang-orang yang dicintai. Saya ingin mengatakan, tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana orang tua kita berada, ayah kita berada, keluarga kita berada, orang-orang yang mencintai kita berada, itulah surga. Itulah surga. Kemudian Turki, karena memang ini bicara tentang Said Badi'uzzaman An-Nursi, ya kan? Kita bicara tentang Istanbul, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Konya, Isparta, Barla, Bursa di antara tempat-tempat yang saya ceritakan dalam novel ini. Jujur ini adalah tempat yang pernah saya kunjungi tahun 2012. Saya di Turki selama kira-kira kayak nggak salah 12 hari lah di Turki. 12 sampai 12 hari. Dari Istanbul sampai kembali ke Istanbul ke Kayseri saya pakai pesawat, tapi dari Kayseri kemudian Gaziantep, Şanlıurfa, Konya, Isparta, Barla, Bursa waktu itu enggak, dari Barla kemudian langsung balik ke Istanbul itu pakai jalan darat saya. 12 hari saya di Turki. Untuk nantang Anda, saya lahir novel Abi Tauhid. 12 hari di Turki jadi Abi Tauhid. Anda udah berapa tahun di Turki? Fadil berapa tahun dia? Saya Pak, saya 3 tahun. Udah dapat apa? Dapat alhamdulillah pacar kemarin. Udah jadi apa karyanya? Kan? Ini alhamdulillah pertama kali terbit awal November kemarin. Awal November langsung kita bawa, belum masuk Gramedia, langsung kita bawa ke Senayan, ya, ada International Book Fair di Senayan, langsung bestseller di Senayan. Dalam waktu 1 minggu langsung cetakan kedua. Sekarang ini baru mau masuk 2 bulan genap, berarti nanti kalau tahun baru genap kira-kira 2 bulan ya. Ini sudah cetakan keempat. Alhamdulillah, sudah cetakan keempat. Udah dibedah di UI, udah bedah di Pusri, Palembang, malah masuk koran juga di Palembang, bedah di Bank Indonesia di Palembang juga, ya kan? Insya Allah sedang siap untuk bedah di UIN Jakarta, insya Allah. Udah siap untuk bedah di Jambi insya Allah, dan beberapa tes. Nah ini lebih enak ya kan? Alhamdulillah 12 hari. Nah, itu untuk Anda. Saya rasa masih banyak yang bisa ditulis Turki. Dan tentu pasti sebenarnya kalau penulis manapun menulis tentang apapun, misalnya saya tulis Turki, itu tidak mungkin saya tidak untuk membawa Indonesia. Itu udah pasti, ya kan? Seandainya ini diterjemahkan dalam bahasa Turki pun, orang Turki pasti akan sangat tertarik untuk melihat Lumajang. Saya sangat yakin sekali, sangat tertarik orang Turki pasti untuk melihat Lumajang. Dan ketika lihat Lumajang, dia pasti akan lihat Jakarta, dia pasti akan lihat Surabaya, pasti dia akan lihat Malang juga. Ya kan? Banyak akan dia lihat. Ini namanya kalau dalam ilmu diplomatik namanya soft diplomatik. Gak tahu saya benar apa enggak. Itu yang saya paham, ini soft diplomatik. Dengan sebuah karya, dengan cara kita menyampaikan sisi budaya. Interaksi antara mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa Turki pasti terjadi dalam novel ini. Pasti terjadi. Dan sekarang nih dunia global, kita tidak mungkin hanya berdiri di kampung kita. Itu sudah otomatis. Bahkan anak-anak di kampung kita, ya pagi hari sekarang internet ada di mana-mana. Anak saya masih umur yang kelas 3, anak pertama itu umur 9 tahun. Anak yang kedua umur 7 tahun.
Itu sudah sangat fasih anak saya itu kalau buka internet sangat fasih.